Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih membahas seputaran tentang KJP Plus untuk para warga sekolah pastinya. Apa yang mau dibahas Mas Eka akan udah pada ngeliat di thumbnailnya ya. Daftar KJP makin sulit ya. Apakah memang benar daftar KJP makin sulit atau memang perasaan aja atau memang kenyataannya memang daftar KJP itu makin sulit nih ya. Dan apakah ini diterima atau tidak ya, atau memang ada perubahan atau memang nggak enakan yang dulu aja daftar KJP-nya yang sekarang ribet deh. Nah, kenapa makin sulit dan makin ribet? Di video ini Mas Eka akan menjelaskannya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini ya, karena di Telegram biasanya Mas Eka akan menampilkan atau menyampaikan informasi untuk undangan KJP, KJMU, dan BPMS-nya. Oke, langsung aja. Kenapa daftar KJP sekarang makin sulit ya? Karena ada istilah kayak gini, semakin sulit sebuah sistem atau semakin sulit seleksinya, maka hasilnya akan semakin bagus. Contohnya apa? Contohnya mungkin teman-teman yang atau para warga sekolah yang ingin masuk STAN ya, sekolah tinggi administrasi akuntansi negara gitu ya, STAN lah pokoknya, STAN yang ada di Bintaro. Itu masuknya benar-benar sulit sekali ya, sangat-sangat sulit, benar-benar sulit. Nah, itu dari seleksinya itu sudah sulit. Nah, hasilnya nanti outputnya kita bisa lihat lah, anak-anak STAN itu di atas rata-rata semua ya. Nah, itu jadi semakin sulit, hasilnya akan semakin jelas. Begitu juga kayak misalkan mau masuk ASN, CPNS ya, atau mau masuk PNS, itu kan harus dites. Nah, tesnya itu sulit, tesnya ada dua ya. Yang pertama tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang, kayak begitu lah contohnya. Kita Mas saya kasih simulasikan sedikit ya. Nah, dari kompetensi dasar ini dites lagi dulu. Nah, setelah itu baru masuk kompetensi bidang. Dari ratusan ribu pasti nanti akan yang tersaring lebih dikit. Nah, sistem KJP pun demikian ya. Dari yang tadinya mudah ya, semua orang bisa masuk, sama kayak sistem ASN sebelumnya. Itu mudah, tidak ada tes-tesan, cat segala macam gitu ya. Itu kalau di tahun-tahun 90-an mau daftar PNS tuh malah wah gimana sih mau daftar, gampang gitu, pakai segala macam gampang lah gitu kan. Nah, kalau sekarang sulit. Begitu juga dengan KJP. Dulu sebelum tahun 2019-2020 gampang, tinggal kasih ke sekolah datanya di input sekolah, dapat ya. Kalau sekarang tidak, harus daftar DTKS terlebih dahulu. Bahkan DTKS ini mudah-mudahan semakin tahun semakin diperbaiki dan datanya itu semakin valid dan benar-benar sesuai dengan real di lapangannya. Itu tujuannya sistem ini semakin rumit mungkin menurut para warga ya. Oh, daftarnya jadi ribet, saya harus daftar DTKS dulu, terus harus menunggu dulu, terus sudah daftar DTKS juga tidak langsung masuk ke dalam sistem KJP gitu, terus sudah terdaftar di KJP juga masih belum dapat undangan, harus menunggu lagi, kemudian dari undangan harus menunggu lagi sampai pencairan. Jadi panjang prosesnya. Kenapa proses panjang? Karena memang benar-benar kita mengharapkan sesuai dengan sasarannya. Yang di video sebelumnya itu masih saya jelaskan ya, KJP untuk siapa sih sebenarnya, untuk yang pintar atau yang memang tidak mampu secara ekonomi gitu. Nah, sasarannya adalah untuk teman-teman atau para warga sekolah yang memang secara ekonominya kurang mampu. Nah, data ini kan diambil dari DTKS. Makanya teman-teman atau para warga sekolah diharapkan untuk terlebih dahulu daftar DTKS kalau memang merasa tidak mampu gitu ya. Kalau mampu ya jangan gitu. Makanya di DTKS tuh ada dua kategorinya lagi tuh ya. Ada kategori layak mendapatkan KJP dan kategori tidak layak mendapatkan KJP. Makanya walaupun terdaftar di DTKS, dia tidak serta-merta bisa masuk di dalam KJP karena disaring lagi ya. Itulah yang mungkin menurut para warga, ribet nih, panjang nih, saya dari tahun kemarin daftar DTKS sampai sekarang belum ditetapkan gitu. Prosesnya memang seperti itu, dan memang ada beberapa tahapan di DTKS itu sampai benar-benar ditetapkan. Setelah ditetapkan di dalam DTKS, baru datanya bisa diolah masuk ke P4OP. Nah, pada saat datanya diolah pun kan tadi terpecah menjadi dua. Ada data layak dan tidak layak. Yang tidak layak akan disingkirkan, yang layak aja tuh yang turun. Makanya ada beberapa yang hilang seperti itu ya, dilihat lagi gitu. Kemudian juga dilihat dari anggaran yang memang kalau informasi yang saya dapatkan memang tidak mencakup ya. Misalkan anggarannya hanya dapat untuk 800.000 orang semua jenjang tuh misalkan ya, tapi yang daftar ada 1.500.000 atau 2 juta orang ya, otomatis kan tidak semuanya bisa tercover, hanya 800.000 orang aja yang bisa tercover. Jadi itulah yang menyebabkan semakin ketat ya, sama seperti halnya dulu
waktu pertama kali sistem beli tiket kereta itu dirubah. Banyak yang protes ya. Wah, ribet nih, sekarang harus beli online beberapa jauh dan segala macam, lama. Tapi pada akhirnya semua mengikuti dan jadi enak ya sekarang naik kereta gitu kan, jadi gampang, aksesnya gampang, kemudian di tiketnya juga nggak ribet dan segala macam. Nah, mudah-mudahan sistem yang mungkin dianggap sekarang rumit itu nanti kedepannya menjadi ini jadi benar-benar tepat sasaran gitu ya. Dan kalau sekolah sendiri sih merasakan sistemnya sekarang udah enak gitu ya. Jadi sekolah tidak lagi mendata secara home to home gitu, visit ke rumah gitu untuk survei dan segala macam. Itu sekolah enak banget. Dan bahkan sekolah sekarang udah tinggal menerima datanya aja ya, data matang. Kalau nggak ada, sekolah mengecek dulu ke kecamatan apakah NIK-nya terdaftar di P4OP atau tidak, atau namanya ngambang atau bagaimana. Kalau tidak ada, ya berarti DTKS yang bermasalah. Silakan ke pendamping sosialnya di kelurahan untuk bertanya. Tugasnya sekolah sekarang simpel seperti itu, dan hanya tinggal memverifikasi atau konfirmasi saja di sistem KJP-nya. Nah, sistem KJP-nya ini seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya itu ya, memang masih agak lemot lah gitu kan, banyak errornya gitu di jam-jam sibuk kerja, itu banyak errornya gitu kan. Hanya itu permasalahan yang mungkin timbul di sekolahan, yang pada akhirnya ini jadi capek ngerjain KJP. Tapi secara alur sistemnya di sekolahan sudah enak gitu, dari data yang ada, kemudian verifikasi, masuk persetujuan kepala sekolah, kemudian sudah masuk persetujuan kepala dinas sampai dengan disetujui. Itu udah bukan ranahnya sekolah, tapi ranahnya persetujuan dinas, ranahnya dinas tuh ya, sampai dengan nanti disetujui, itu udah ranahnya dinas. Sekolah hanya tinggal konfirmasi ya, memverifikasi, kemudian masuk ke persetujuan kepala sekolah dan upload berkas. Hanya 3 langkah sekolah. Nah, teman-teman atau para warga sekolah yang ingin mendaftarkan juga sebenarnya daftar DTKS terlebih dahulu. Setelah daftar DTKS, nanti di DTKS atau sama dinas sosial itu diolah datanya sampai dengan 11 tahapan. Ada yang namanya musyawarah kelurahan. Nah, ini banyak nih yang baru daftar sudah pengen langsung dapat, nggak semudah itu ya. Jadi proses ya, bahkan yang kemarin daftar di Februari 2022 aja baru Februari 2023 tuh namanya baru bisa ada gitu kan, baru bisa masuk gitu kan. Ini yang baru daftar di bulan September ataupun Agustus pengen minta buru-buru masuk di tahun ini, ya sabar ya. Ketika mengecek di DTKS, ingat ya, ada 2 kan ya, ada DTKS dan Siladu. Nah, untuk pengen tahu DTKS itu apa, Siladu apa, silakan dicek di video Mas Eka sebelumnya. Nah, ketika dicek di DTKS ternyata masih proses, contohnya proses penetapan dari Kemensos atau proses dari musyawarah kelurahan. Kalau prosesnya itu masih jam pasir atau ada tanda jam gitu kan, berarti itu sedang diproses, ditunggu saja. Tapi kalau misalkan sudah ada tanda X ya, sudah tanda X, misal musyawarah kelurahan ada tanda X-nya, yaitu berarti udah dinyatakan gagal, udah pasti itu nggak bakalan bisa masuk ke Siladu karena di DTKS-nya, di musyawarah kelurahannya gagal, maka data tidak akan ditemukan. Tapi kalau semua di DTKS sudah oke, dan ketika ngecek tidak ada di Siladunya muncul, ya udah berarti itu sudah ditetapkan dan tinggal menunggu saja datanya digunakan untuk keperluan bantuan sosial lainnya gitu para warga sekolah ya. Sekali lagi, jadi kenapa sistemnya makin sulit? Ya tujuannya semata-mata untuk benar-benar terfilter atau tersaring dananya ini atau program KJP ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu warga sekolah atau peserta didik yang memang kurang mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya dan bisa membiayai pendidikannya sampai dengan jenjang SMA ataupun SMK. Jadi minimal sampai jenjang itu mereka bisa bersekolah. Yang tadinya putus sekolah dapat KJP bisa bersekolah lagi. Yang tadinya mungkin dia berprestasi karena mungkin orang tuanya tidak mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikannya, dibantu dengan itu dia bisa lagi berpendidikan atau bisa lagi bersekolah dan bisa lebih berprestasi lagi. Jangan justru ya, sudah diberi KJP belajarnya jadi malas-malesan, sudah diberi KJP masa bodoh orang tuanya. Jangan seperti itu. Kalau sudah dapat KJP, tanggung jawabnya adalah agar siswanya minimal gitu ya, minimal dia bersemangat untuk sekolah, kemudian kebutuhan sekolahnya terpenuhi, dia syukur-syukur berprestasi gitu ya. Jadi sekarang itu ukurannya bukan lagi ranking ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, bukan itu sebenarnya ya. Karena kalau mengacu dari kurikulum yang ada atau yang pada saat ini sedang diterapkan, boleh dicek itu pasti di sistem itu tidak akan muncul ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, adanya perankingan tersebut itu hanya dibuat oleh guru gitu. Misalkan dari nilai rata-rata di ranking saja. Secara ininya tidak ada ranking gitu. Makanya tidak ada siapa yang lebih pintar, tidak. Sekarang ditujukan untuk siswa mengerti dan paham, bukan lagi untuk siswa harus dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu dulu. Sekarang sudah berubah gitu ya. Sehingga
tujuan dari KJP itu tercapai, yaitu siswanya ini bisa bersekolah lagi dan bisa paham. Makanya dulu itu disebutnya Kartu Jakarta Pintar. Pintar memahami, pintar mengerti, dan pintar mengaplikasikannya. Bukan pintar secara teoritis ataupun pintar dalam bentuk prestasi ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi dia tidak paham buat apa. Jadi hanya di atas kertas saja, tapi lebih pintar secara memahami, itu yang diharapkan. Gitu ya. Oke, para warga sekolah, itu aja mungkin informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah lagi. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.